Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mu'alaf channel 85. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Baiklah, untuk melanjutkan video yang kemarin tentang kebenaran, sebelumnya apabila ada kekurangan kelebihan dalam menyampaikan, kami mohon maaf, karena saya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Memang ya, kebenaran itu memang ada tiga: benar menurut diri sendiri, benar menurut umumnya, benar menurut Tuhan. Nah, kalau semuanya ketiga-tiganya mengaku benar, terus siapa yang akan mengaku salah? Benar menurut diri sendiri tanpa dasar yang jelas itu akan menimbulkan sifat egois, akhirnya tidak punya kawan. Karena benar menurut diri sendiri ini belum tentu benar menurut umum, namanya hablum minanas. Nah, maka ketika kebenaran itu ya harus kita pelajari, kita pahami. Kadang menurut diri kita benar, menurut umum tidak benar. Kadang benar menurut umum, menurut diri kita tidak benar. Nah, setiap manusia itu punya pendapat yang berbeda-beda. Lah, di sini untuk menyelesaikan masalah benar menurut diri sendiri dan benar menurut umum, maka perlu kembali kepada Tuhan. Jadi benar menurut Tuhan. Benar menurut Tuhan tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkan, karena Tuhan itu menciptakan kebenaran dan menciptakan keburukan, menciptakan kesalahan. Karena benar itu lawan daripada kesalahan. Ada hak, ada batil, ada benar, ada salah. Ya, terkadang kita diberi ujian menurut diri kita tidak benar, padahal menurut Tuhan itu benar. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih pada diri seseorang yang telah mendapatkan ujian. Karena sesuatu tanpa ujian, tanpa rintangan, tentu tidak akan mencapai suatu keberhasilan apa yang dicita-citakan. Kalau hanya benar menurut diri sendiri, kadang-kadang kita akan menimbulkan sifat bangga diri, sombong diri, merasa diri kita paling benar, sehingga orang lain dianggap salah semua. Padahal belum tentu. Orang lain yang dianggap salah itu belum tentu salah. Kadang-kadang malah itu yang lebih benar. Jadi kesimpulannya, untuk menghadapi benar menurut diri sendiri dan menurut orang lain, jikalau menurut diri kita tidak pas, ya tidak usah diikuti, tinggal berlalu saja. Tapi kita harus dengan keyakinan yang kuat, kebenaran itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana cara mengetahui kebenaran di tangan Tuhan? Tentu saja Tuhan itu telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, serupa mutu dan ayat-ayatnya merinding bulu kuduk apabila mendengarnya. Nah,
Buka aja kitab Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23. Itu Al-Quran itu perkataan Tuhan. Maka kebenaran itu ada 3, pelajari dan pahami dan renungi. Contoh kita di dalam rumah tangga, kalau toh kita cekcok dalam rumah tangga, semua mengaku benar, tentu saja tidak akan selesai masalahnya, tidak akan damai. Apalagi di dalam suatu kelompok tertentu. Kalau mengaku salah semua, itu akan rukun, tapi tidak akan menambah wawasan. Bapak mengaku benar, anak mengaku salah, ya rukun. Bapak benar, anak mengaku benar, perang. Kalau semua mengaku benar, ya perang terus, gak akan damai. Coba belajar hati, belajar kaji diri, koreksi diri, kembalilah ke jalan Tuhanmu. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, bukan datang dari diri kita. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Carilah perkataan Tuhanmu, risalah dari Tuhanmu. Nah, disitulah nanti akan ketemu solusi. Tapi perlu digarisbawahi, jika manusia siapapun mengaku benar menurut dirinya sendiri, maka akan menjadikan manusia itu bangga diri dan sombong diri, atau istilahnya akan menjadikan manusia bersifat egois. Kalau toh benar menurut umum, ya memang itu umumnya begitu, itu hablun minanas ya. Untuk hablun minanas, ya ikuti aja umum, gak usah kita merasa diri kita paling benar. Kalau umumnya begitu, ya udah ikuti aja umumnya. Yang baik gimana, mencari, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan menurut umum ini ya ikuti aja umumnya. Itu kayak mana, itu hablun minanas. Apapun keputusannya di hablun minanas, yaitu adanya, tak perlu disalah-salahkan. Kemudian untuk hablun minallah, hablun minallah ini kebenaran itu ada di tangan Allah. Nah, benarnya diri kita di sini dicek, benar nggak menurut Allah gitu. Maka carilah perkataan Allah, carilah jalan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kalau sudah ketemu nanti ya selesai. Makanya kalau belajar itu tidak tanggung-tanggung, insya Allah damai. Saling mengerti kesalahan, kekurangannya, tidak menonjolkan kelebihannya. Saya percaya, mu'alaf percaya pada jenengan semua, ngerti kitab, ngerti tuntunan. Dibanding seorang mu'alaf ini belum apa-apanya, baca Quran aja ndak bisa. Kalau sampai itu udah pintar-pintar semua, udah ngerti semua, tahu kitab, tahu tuntunan, mu'alaf ini masuk Islam paling berapa tahun? Baru 5 tahun.
masih balita ya. Tapi saya perhatikan ini banyak sekali yang sini menyalahkan sebelah sana, yang sana menyalahkan sebelah sini. Nah, saling menyalahkan, merasa dirinya paling benar. Kayak mana menciptakan rukun Islam ya. Rukun aja ndak kok. Katanya Islam itu rukun, Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu nikmat. Siapa yang masuk Islam itu dijamin masuk surga. Ya benar, coba ciptakan, buktikan di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan. Ciptakan kerukunan itu, jangan saling menyalahkan, jangan merasa benar menurut diri sendiri. Semua itu kembalilah kepada Tuhan. Tawakal, segala sesuatu kembalikan kepada Tuhan supaya tercipta damai. Sebaliknya, salah itu juga ada 3. Salah menurut umum belum tentu salah menurut diri kita. Salah menurut diri kita belum tentu salah menurut umum. Salah menurut Tuhan belum tentu salah menurut diri kita. Segala sesuatu itu sudah diatur. Perjalanan manusia hidup, ruhnya udah diatur. Masih untung-untung kita dikasih umur yang panjang, ditunggu sama Tuhan. Kapan kita bertobat? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada manusia? Coba baca Qurannya itu, kitabnya masing-masing dibaca. Apakah ada yang berbeda kitabnya? Tuhan berfirman, sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Buktikan perintah Tuhan. Bukan diciptakan manusia itu untuk bereker-ekeran ya, merasa bangga diri, sombong diri, ria. Tidak ada. Dasar perkataan Tuhan itu tidak ada. Justru diperintahkan untuk menyembahnya. Manusia dan jin disuruh menyembah Tuhan. Kalau tujuannya satu itu ya mudah-mudahan terciptalah kerukunan. Tapi maaf ya, kalau omongannya tidak enak di hati jenengannya. Makanya belajar mengkaji itu jangan hanya luarnya saja. Belajarlah lahir batin. Lahirnya kita belajar dengan kitab yang kering, dengan tuntunan-tuntunan para ulama, para kiai, para syekh, ya siapa saja. Tapi belajar batin, belajarlah mengkaji diri, koreksi diri, apa yang telah diajarkan ulamamu, tanamkan di dalam hatimu, resapi, kajilah untuk kebaikan dirimu sendiri. Allah itu akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi petunjuk itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kebanggaan. Tapi barang siapa yang Allah menyesatkan manusia, ya tidak ada yang dapat menghalangi. Maka manusia itu akan dibiarkan terombang-ambing ke sana kemari, bingung. Ya memang begitu. Kita manusia udahlah hidup menjalani apa yang sudah diamanahkan oleh Allah kepada diri kita. Kita diberi pikiran, diberi hati, diberi rasa. Kita pergunakan sebaik-baiknya, disyukuri kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ya kita mohon ampun kepada Tuhan. Itu akan selesai.
karena memang Tuhan itu maha benar. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang perlu kita dapati kalau kebenaran itu sudah rampung, ya jangan kita cari harta dunia saja, carilah harta akhirat. Itu PR. Harta dunia kita cari ke sana kemari, dapat kayak gitu banyak, mati ditinggal. Paling di dunia nanti harta itu untuk rebutan, ya, untuk peperangan. Coba cari harta akhirat, harta-harta surga itu banyak, ada surga kenikmatan, ya. Itu banyak harta-harta akhirat. Coba cari jalannya bagaimana. Itu untuk kembali kekal di sana. Kalau di dunia itu paling sebatas yang ditangguhkan, sebatas kontrak. Coba cari harta akhirat. Enggak usahlah di dunia kita berebut benar. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita sendiri. Apa untungnya, ya? Ya, pilih harta dunia apa akhirat. Ya kalau bisa dua-duanya. Robbana atina fid dunya hasanah, di dunia itu supaya kita hasanah. Ya secara kulitnya harta dunia itu ya harta benda itu materi, ya. Tapi secara hakikatnya bukan itu. Manusia diberi pikiran, hati, pendengaran, perasaan, akal sehat, diberi nafsu. Itu harta dunia. Itu secara hakikatnya. Harta akhirat apa? Perjalanan ruh kita ini selamat sampai ke surga. Itu harta akhirat. Bukan duit, duitnya nggak nyampe. Iman, takwa, muslim, mumin nyampe. Itu harta akhirat. Bukan duitmu yang nyampe. Duitmu nggak nyampe, nyampenya sama yang kamu kasih itu. Itu aja. Pusing ya. Mohon maaf ya. Ini cuma ngomong-ngomong kosong ya. Ya kita lanjut kembali besok ya. Nggak usah banyak-banyak. Malah mau kerja ini. Assalamualaikum.